Bang Zain mengenai tentang di gereja saya apabila ada dua pasang pengantin, yang satunya sudah hamil duluan, yang satunya nggak kelihatan, tapi mereka sudah sama-sama melakukan maksiat. Kenapa yang kelihatan hamil ini dibuang? Nggak diterima, nggak diberkati di gereja itu. Makanya jadi kadang dia jadi pindah ke gereja karismatik. Nah, itu pun di Katolik seperti itu. Nah, itu tadi yang saya pertanyakan sama abang. Kira-kira, bukankah ini sebuah sistem yang bobrok? Karena menurut saya yang namanya hakim ya, hakim di dunia saja, hakim di dunia, hakim itu lebih bagus membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Sama-sama dua-duanya sudah melakukan maksiat. Akan tetapi pendeta tidak mau memberkati yang tadi. Nggak mau dia memberkati karena kelihatan hamil, Bang. Pindah gereja dia ke karismatik. Yang satunya diberkati sementara dua-duanya sudah melakukan zina. Itu sistem yang saya koreksi tadi gitu loh. Di gereja saya HKBP ya. Itu tadi. Baru masuk. Mungkin apa Bang? Mungkin dari segi brimo atau mungkin dari segi uang atau apa sehingga yang satu diberkati, yang satu tidak diberkati. Atau bagaimana Bang? Bukan masalah uang di situ, Bang. Karena itu Terus? jadi itu sistem peraturan. Abang paham sistem nggak sih? Sistem. Iya, 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 iya. Sistem itu kan peraturan, dogma, doktrin. Kalau sebuah Tapi, kebenaran itu di bawah doktrin dan dogma, menurut abang, apakah layak dibilang kebenaran? tidak, Masa tidak kebenaran layak. Tapi, dipaksakan tidak layak, gitu? betul, betul sekali. Tapi Orang tadi dari segi Kristen, bahasa Abang, tapi dari segi bahasa Abang tadi, Abang mengatakan bahwa yang satu diberkati, yang satu tidak diberkati. karena peraturan di gerejanya begitu, Bang. Yang hamil itu udah nggak bisa, udah melakukan dosa. Peraturan di gereja ya. Akhirnya yang tidak diberkati ini dia pindah ke gereja lain. Iya, betul, Bang. Kadang jadi Dan gereja Pentakosta lain dia itu karismatik. berkati. Iya dong, karena mereka masih ingat kasih, karena mereka hatinya masih bersih. Bukan jadi orang yang Nah, merasa paling benar, kan begitu. Karena orang-orang yang seperti itu kan orang-orang yang merasa dia tidak punya dosa. Sama iya seperti betul. seorang perempuan yang ditarik oleh orang-orang Farisi di depan Tuhan Yesus. Menurut hukum Musa, orang yang berzina akan dilempari batu. Lalu datang Iya ya, Tuhan Yesus. berarti di mana ajaran kasihnya itu Bang ya? Itu yang tadi saya koreksi, Bang. Terus kira-kira bagaimana bagaimana apa Hmm. keputusan Abang ke depannya itu? Ketika Abang sudah sebenarnya ini cara Tuhan mau membuktikan kepada Abang sih bahwa ini loh tempat ibadah ini seperti ini, seperti ini, seperti ini loh. Nah, kan kita ini diberikan pilihan. Kan memang memilih itu hal yang paling sulit Bang, harus namun dilakukan. Mau sampai kapan Abang begitu? Apalagi apa ini konteks dalam tempat ibadah kan? Konteks dalam tempat berarti tidak ada ajaran kasihnya begitu, masa yang satu diberkati yang satu tidak, berarti di mana ajaran kasihnya di gereja Gini, itu. jadi gini, Bang. Ajaran kasih tetap ada, gitu. Tapi gereja agama ini kan membawa kasih dan kebenaran. Tapi kenapa harus ada doktrin dan dogma? Berarti kan tidak di bawah tekanan. Mereka mengajarkan kasih juga, Bang. Tapi dalam kondisi tertekan. Ada dogma. Abang paham dogma sama doktrin toh? Nggak layak dong. Masa kasih di bawah tekanan doktrin sama dogma, Bang? Mana boleh. Karena dia harus ikhlas, tulus, gitu loh. Betul itu Bang. Terus bagaimana keputusan Abang ke depan ini ketika Abang sudah Tuhan sudah tunjukkan sama Abang seperti itu Bang? Di mute Bang, buka mute-nya Bang. Maksud abang keputusan apa yang mau saya jawab ini, Bang? Abang sudah tahu nih, kan? Ada gereja yang satu orang diberkati tapi satu orang tidak diberkati.
Tuhan sudah Ya, nampakkan sama abang nih, kan? Sudah perlihatkan nih. Kok bukan seperti cuma ini, sama, kok seperti ini. enggak, itu sama semua orang Kristen tahu itulah yang HKBP sama Katolik. Karena mereka lihat Iya. juga kok. Mm. Itu kan sistem yang tadi saya koreksi itu kurang bagus ya toh. Jadi saya di sini diskusi sama abang ini bang. Kira-kira itu kalau kurang bagus, gimana cara merubahnya? Gitu. Tidak bukan mau mengganti akidah dari masing-masing kita yang Tidak, ini beragama. bukan masalah Gitu mengganti loh. akidah, Bang. Tidak ada yang Enggak, masalah enggak. mengganti akidah di Maksudnya sini. tujuan pertanyaan abang ini sebetulnya menggiring saya itu mau ke arah yang mana dulu? Tidak, saya kan di sini kan abang tanya sama saudara muslim Iya. saya. Ini harus Mm-mm. bagaimana, kan? Nah, kita di Ah, sini hanya memberikan solusi, abang yang mengambil keputusan. Sekarang saya tanya balik sama abang. Ketika mm-mm. abang sudah lihat tempat ibadah yang seperti itu, menurut abang ini salah. Apa keputusan abang? Begitu. Oh, saya mau merubah. Dengan cara apa abang harus merubah? Karena abang lebih tahu internal Kristen abang, kan? Betul bang, betul. Karena abang lebih tahu kalau abang bertanya kepada kita bagaimana, tujuan kita cuma satu, ganti Ya. Tuhan, kan? Begitu, karena mungkin terlalu kelebihan Tuhan. Begini bang, kita pulang kerja capek-capek, Iya, istri iya belikan betul. kopi satu gelas itu enak, nikmat. Iya, Tetapi iya, kalau iya. kita pulang kerja capek-capek, istri belikan kopi 3 gelas. Kita marah sama istri. Ah, kamu ini kira saya apa berikan kopi 3, padahal sama-sama kopi. Tuhan satu itu nikmat, kalau Tuhan lebih kan jadi begini kan? Jadi saya Kan pernah bang begitu. gini. Saya Silakan. pernah mengusulkan begini bang. Kenapa ya kita orang Kristen ini nggak mau mereknya dibuang semua kan? Ini kan gereja-gereja ini kan begini bang ya. Mereknya itu nggak tahu kita udah berapa ratus. Ada yang Pentakosta, HKI, GPD, pokoknya macam-macam, banyak sekali nama-namanya. Ah, banyak sekali. Kenapa nggak dihapus namanya, bikin aja satu nama gitu loh. Gereja Kasih, udah nggak ada Katolik Protestan gitu loh. Ngapa sih bercerai-berai? Dipisah-pisah gitu. Sama kayak Muhammadiyah sama NU gitu. Kan seharusnya bisa bersatu juga, Bang. Itu yang mau saya tekankan. Muhammadiyah, Salafi, Iya. LDI, MTA, Jamaah Tabligh. Tapi kami semua itu sudah sepakat. Tuhan kami tetap Allah, Nabi kami tetap Rasulullah, kitab kami tetap Al-Quran. Begitu. Jadi kami sudah sepakat. Ada 4 imam mazhab. Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Seluruh 4 imam mazhab itu mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah, Nabi adalah Rasulullah, kitab suci adalah Al-Quran, dan semua sholat itu tetap satu arah, kiblat menghadap ke Ka'bah. Kalau masalah proses cara bagaimana supaya cepat sampai, itu metode masing-masing. Contoh saya sama Bang Jain, kita berdua mau ke Jakarta, Bang Jain lewat pesawat, saya lewat darat, begitu. Satu sama-sama tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi kalau di dalam kekristenan yang kita lihat ini kan sangat berbeda, Bang. Kan? Masing-masing mengklaim diberikan Roh Kudus. Tetapi contoh, saksi Yehova mengatakan Yesus adalah ciptaan. Oneness mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri, kan? Protestan mengatakan dia 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, begitu. Kenapa sampai sehingga terjadi begitu? Nah, itu karena semua tidak sesuai Alkitabiah. Begini Bang, saya selalu beranalogi begini Bang ya. Ini kita masuk agak mendalam sedikit. Coba abang berpikir secara logika begini Bang. Kalau di dalam kitab suci abang tulis bahwa ini adalah handphone. Ini adalah handphone. Tiba-tiba datang seseorang menjelaskan bahwa ini adalah motor. Berarti ini tidak masuk akal. Begitu. Ketika sesuatu hal sudah tidak masuk akal, pasti diakali-akali agar dia bisa masuk akal itu. Nah, di dalam Bible Anda sudah tertulis jelas bahwa Yesus hamba Tuhan. Tetapi datanglah seorang pendeta menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Begitu. Yang satu mengatakan dia bukan Tuhan, yang satu akhirnya masing-masing memperjelaskan agama Kristen dengan selera masing-masing. Makanya rata-rata Kristen itu kalau naik komal itu tidak pernah mewakili Kristen yang lain, mewakili pribadinya sendiri. Kalau kami Islam beda. Ketika dia berdiskusi di komal, maka dia mewakili seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Maka ketika ada yang misalnya dia menjelaskan sesuai asumsi dia, maka bukan orang Kristen yang tegur, orang Islam yang akan tegur. Karena kita berdiskusi di atas ini Bang, itu masih banyak guru-guru yang hebat di bawah yang menyimak. Cuma Allah belum berikan mereka kekuatan untuk berdialog seperti ini. Makanya kami itu sangat berhati-hati.
Begitu. Coba seandainya kalian kembali kepada Bible, kalian kembali kepada pendirian kalian sendiri. Contoh yang logis Bang ya. Contoh yang logis. Kalau kami di Islam, ketika saya membaca Al-Fatihah di Ternate, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya ke Jepang, itu saya ketika orang membaca Al-Fatihah, saya tahu, oh ini Al-Fatihah. Kan? Mereka lagi sholat baca Al-Fatihah. Ketika saya ke Thailand, mereka baca Al-Fatihah, saya tahu, oh ini mereka baca Al-Fatihah. Coba kalau kita kembali kepada Kristen, hanya bergantung kepada terjemahan. Ketika di sini, di kampung Anda mungkin membaca misalnya Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah satu ketika, tiba-tiba Anda berangkat ke India. Sampai di India Anda mau beribadah. Di sana pun hanya modal terjemahan. Begitu dibuka Bible India di dalam gereja terpaksa dibacakan kan. Katumbar jahe, ormo ortodosto pure-pure jendigi, karte-karte marnehe, marne-marne kartehe. Anda mau paham apa? Apa yang dibilang Pak Pendeta? Ketika Anda ke Thailand, Anda mau masuk gereja Thailand lagi beribadah kan? Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Agar kita punya rohani kuat, maka dikonsumsi dengan firman Tuhan. Begitu Anda masuk ke gereja Thailand, Pak Pendeta Thailand buka karena bergantung original teks lagi. Terpaksa dibaca, no poilai silapolalaka. Apa yang mau kita tahu? Coba kalau kembali ke original teks. Di Indonesia baca original teks Yohanes 1 nomor 1. En arke en hologos, kai hologos, protonteon. Ketika Anda ke Jepang, di Jepang lagi baca Yohanes 1:1, kembali kepada original teks. En arke en hologos, kai hologos protonteon. Oh, Anda tahu ini dia lagi baca original apa? Yohanes 1:1. Begitu. Karena bergantung di terjemahan, akhirnya masing-masing menafsirkan kitab sucinya sendiri. Saya, Bang, sudah 5 pendeta saya bertemu, 5 jawabannya berbeda. Padahal satu soalan. Yohanes 14:1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Pendeta satu mengatakan 1. Yang satu mengatakan 3. Bahkan yang satu mengatakan 2. Yang satu mengatakan itu percaya 2 tapi 1 sebenarnya itu. Coba. Ini sangat berbeda. Makanya disinilah mulai Bang. Kalau akarnya sudah tidak baik, maka cabang-cabangnya pasti tidak baik. Begitu. Kalau Abang mau bagaimana solusinya agar ini bisa kembali, bersihkan dari akal Bang. Begitu. Kalau dari akal sudah baik, seluruhnya pasti baik Bang. Gitu Bang, kurang lebih seperti itu Bang. Sisa Anda yang memikirkan, karena begini, kalau Anda mau rubah dari sekarang ini, saya rasa mungkin butuh perjuangan yang luar biasa. Semoga Anda bisa. Tetapi itu pun Anda rubah hanya di denom Anda saja. Bagaimana denom lain kan? Begitu. Padahal kalau ditanya sama-sama Kristen. Makanya ketika ada Kristen 2 orang di atas komal, saya biasa Islam itu jadi wasit. Mereka yang masing-masing mengklaim, oh kamu salah, kamu bidat, kamu bidat. Nah begitu Bang. Makanya tadi saya tanya sama Abang, ketika Tuhan sudah nampakkan hal-hal seperti ini, apa keputusan Abang? Gitu. Oh saya mau rubah. Bagaimana caranya mau rubah? Oke, Anda saja, lebih Bang, ya. tahu kan? Ya, silakan. Ya, silakan. Bagaimana cara mau merubah? Jadi begini Bang, karena yang namanya kalau orang sudah terlalu lama di dalam kegelapan, ketika ada terang yang masuk, dia akan merasa silau. Jadi terkadang kita menyampaikan sebuah kebenaran, bisa juga kadang orang itu kan merasa dihakimi kan begitu Bang. Jadi kalau saya suarakan ini dengan nada yang tegas, itu sama aja saya lagi angkat pedang kan begitu. Jadi saya mau merangkul saudara-saudara saya yang Kristen, Katolik yang bercerai-berai ini satu di dalam kasih, Bang. Kami mau satu di dalam kasih. Yang saya harapkan, Bang ya. Jadi saya nggak mau nanti Kristen ini nih seperti kisahnya Abang pernah dengar kisah si Malin Kundang tak ya? Dari Sumatera Barat. Iya. Di situ ada kesalahan daripada ibu si Malin Kundang. Kesalahannya di mana? Seandainya saja pada saat itu
Ibunya Malin Kundang ini berpikir jernih, berpikir yang jernih. Dia nggak akan mengutuk Malin Kundang itu jadi batu, Bang. Dia akan kutuk jadi emas. Karena kalau Malin Kundang dikutuk jadi emas, berapa kilo itu Abang bisa bayangkan? Jadi ada kesalahan yang Iya betul. Betul juga, betul juga, betul juga. Bang. kalau Lanjut, lanjut, Bang. itu kisi-kisinya aja, filosofinya aja saya kasih tahu Bang ya. Jadi enggak enak, agak tendensius nanti kan begitu kan, nanti kena peringatan segala macam. Jadi kalau pada saat itu ibunya Malin Kundang berpikir jernih, dia akan kutuk Malin Kundang jadi emas. Mengingat harga emas sekarang naik loh Bang, lagi mahal-mahalnya kan. Apa enggak kaya itu maknya Malin Kundang? Tapi dia kutuk jadi batu gitu Bang. Nah, jadi kalau saya, memang banyak Bang, saya masuk ke komal-komal Kristen itu, saya bilang, kalian mengimani di dalam firman yang namanya mengasihi musuh. Tapi kalau kalian dihujat kok balas menghujat, itu kan udah menentang juga Bang, udah mempermalukan Tuhan tersebut. Mereka mengimani Tuhan itu adalah kasih. Ya tapi mereka kalau cekcok bertengkar mulut saling mencemooh di perdebatan seperti ini, kadang mereka saling menghina segala macam. Mereka mempermalukan Tuhannya mereka juga. Gitu loh Bang. Jadi saya pun di sini Bang, tidak bisa hanya seorang diri ya. Harus ada dukungan dari kawan-kawan saya, saudara saya yang muslim juga untuk memberitahu gitu, menasehati mereka dengan kasih juga Bang. Begitupun saya, kalau ada saudara saya yang muslim juga mau melenceng daripada ajaran muslim, karena di muslim pun ditekankan tuh kasih, ikhlas, tulus. Bukankah begitu Bang? Betul, betul sekali, mantap sekali Bang. Jadi saya selalu ingin di tengah Bang ya, saya di tengah. Enggak apa-apa saya tinggalkan semua agama ini, saya enggak peduli lah, saya mau jadi saya mau memeluk tauhid aja, Tuhan yang satu sudah selesai saya. Saya enggak perlu banyak-banyak Tuhan, banyak-banyak gereja, enggak perlu saya, Bang. Karena apapun yang tertulis di dalam Alkitab tidak pernah ditulis di situ kepada kalian, enggak ada. Semua yang ditulis di Alkitab tujuannya kepadamu aku berfirman, kepadamu aku berkata. Berarti Tuhan juga ingin mendengarkan apa kesaksian yang harus saya katakan selama saya mengimani dia ini. Apa gitu. Nggak usah kita bacakan kesaksiannya Rasul Paulus di dalam penjara. Iya. Tuhan mau itu kan kamu, saya gitu loh. Saya ini pendosa ini. Bukan membaca kesaksian orang. Karena semua yang ditulis di dalam kisah para rasul, Bang. Itu kesaksiannya orang, kesaksian mereka yang bisa kapan saja itu didelik, dipelintir-pelintir kan bebas, Bang. Tuhan nggak mau itu. Dia mau itu kepadamu gitu loh. Apa yang sudah saya rasakan? Kira-kira pendosa. Apa yang sudah kuberikan hikmat kepadamu? Apa kebenaran yang kuberikan kepadamu pendosa? Suarakan. Kan begitu Bang. Makanya saya sering kalau Bang, ada diskusi gini. Saya paling anti kalau disuruh buka Bibel mula apa segala macam. Aduh, ngapain? Lah pikiran saya. Nah, saya tanggapi sedikit tadi Bang. Boleh, saya tanggapi sedikit masalah Abang mengatakan kalau Malin Kundang itu ibunya ada kesalahan di situ. Karena kenapa ibunya tidak mengutuk dia menjadi emas kan? Kalau dijual kan bagus. Kan kenapa tidak dikutuk menjadi batu? Seandainya dikutuk menjadi emas, maka anak-anak kalau ingin berbakti kepada orang tua akan jadi kalau anak-anak ingin menolong orang tuanya semua akan jadi durhaka. Orang tua saya ini susah, banyak hutang kiri, hutang kanan. Bagaimana kalau saya durhaka biar ibu saya kutuk saya jadi emas bisa dijual? Efeknya nanti ke situ Bang. Akhirnya bukan mencerminkan anak yang baik tapi anak yang durhaka. Karena masing-masing pengen dijual. Karena kebanyakan anak-anak itu rela banting tulang sampai tulang dibanting-banting agar orang tuanya itu bahagia. Ya satu-satunya dengan cara yaitu harus berbuat durhaka biar ibu kutuk kita jadi emas, lah ibu jual kita. Kan? Ujung-ujungnya pasti dijual Bang. Wong Yuda saja Tuhan dia jual. Kan? Apalagi itu tidak bisa pungkiri, itu sudah jadi rahasia publik Bang. Kan begitu. Karena itu di dalam pikiran kita Bang. Karena membahagiakan orang tua itu harus dengan harta. Makanya akan jadi seperti itu Bang. Ya. Makanya saya bilang sama Abang tadi. Ketika Abang mau buka, saya ini harus Kristen yang tauhid. Hanya satu saja. Berarti ini tidak secara langsung Abang membuka denom baru. Tambah lagi denom. Yang 60.000 menjadi 60.001.
Kan? Bagaimana caranya? Ujung-ujungnya kembali kepada pengajaran Yesus saja. Sesuatu hal kalau kalian tempatkan bukan pada tempatnya, maka kalian akan berselisih paham sampai mati. Saya pulang dari rumah, Bang. Saya bawa motor. Motor tempatnya di garasi. Tapi ketika motor itu saya taruh di ruang tamu, maka saya akan berkelahi sama istri saya. Saya akan beradu argumen sama istri saya, anak saya. Karena bukan tempatnya saya letakkan motor itu. Coba kalau saya letakkan motor itu di tempatnya, yaitu garasi, maka tidak ada terjadi perdebatan. Coba kalian tempatkan Yesus pada tempatnya. Ya. Tidak akan terjadi perdebatan. Kan? Betul, betul, betul. Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang naik ke sorga melainkan daripada dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Yesus sendiri sudah mengatakan dia anak manusia. Berarti namanya anak manusia tidak bisa jadi Tuhan. Tetapi sebagian menuhankan dia. Pengajaran dari siapa coba? Makanya tadi saya masuk kepada pengajaran. Begitu. Karena masing-masing gereja mengajarkan. Masing-masing gereja mengajarkan dengan paham dan doktrin mereka. Coba kembali saja. Bang, kita beragama. Anda beragama Kristen, Anda punya kitab suci yaitu Bible. Saya sama Bang Jain beragama Islam, kami punya kitab suci yaitu Al-Quran. Guna apa kita beragama punya kitab suci? Supaya kita bisa tahu perintah Tuhan kita, perintah larangan kita, bagaimana sifat Tuhan kita, apa yang harus kita lakukan. Makanya kami orang Islam ketika dibaca Al-Quran itu kami sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Kan? Begitu. Jadi dengan kitab suci inilah kita tahu larangan Tuhan kita. Dengan kitab suci inilah kita tahu perintah Tuhan kita. Tugas kita manusia taat dan tinggalkan larangan Tuhan kita. Nah, kebanyakan oten sekarang, Bang, mohon maaf sebelumnya, ketika kami berdiskusi, bukan Bible yang mereka buka, pemikiran pribadi mereka yang mereka buka, jadi sangat bertentangan dengan Bible mereka. Bagaimana mau dapat kebenaran? Anda mengatakan tadi, bagaimana saya merubah begini, saya butuh bantuan orang begini, Bang. Tanamkan dalam hati, tugas kita hanya menyampaikan, tugas Allah yang memberikan kepahaman, tugas Tuhan yang memberikan kepahaman. Bukankah Yesus mengatakan, bukan mereka yang memilih aku, tetapi aku yang memilih mereka. Banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Kalau di dalam Islam itu, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Tugas saya dengan Bang Jai hanya menyampaikan. Anda mau dengar atau tidak itu urusan Anda dengan Tuhan. Yang pasti kita sudah sampaikan. Karena kami orang Islam, satu ketika nanti ketika kami di hadapan Allah, maka Allah akan tuntut kepada kami. Jam sekian, tanggal sekian, hari sekian, saya hantarkan fulan kepadamu. Sudahkah kamu sampaikan kebesaranku kepada dia atau tidak? Sudahkah kamu ceritakan kebesaranku kepada dia atau tidak? Begitu. Sudah ya Allah, ya sudah. Berarti terbebaslah kita. Terbebas tanggung jawab kita kan? Begitu. Karena kita ini pahami Islam itu, Bang, kita tidak bertemu namun dipertemukan oleh Tuhan. Sebentar nanti kita tidak berpisah namun dipisahkan oleh Tuhan. Bertemu karena Tuhan, berpisah karena Tuhan, maka kita akan mendapat kasih karunia Tuhan. Insya Allah. Insya Allah. Asyhadu. Oke, lanjut, Bang.